datang semuanya ke dalam seri pelatihan guru sesi ketiga pada siang pagi menjelang siang hari ini ya. Topik untuk yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini adalah mengelola perilaku anak usia dini. Saya adalah relawan cinta baca, saya tinggal di Jakarta sekarang. Dahulu saya menempuh pendidikan guru untuk anak usia dini di Australia, kemudian saya mengajar di sana dari tahun 2010 sampai 2016. Oke. Untuk susunan sesi pada hari ini, saya akan memberikan beberapa ide-ide praktis untuk mengelola perilaku anak usia dini. Memang selama pelatihan ini yang kami harapkan adalah lebih mendiskusikan teori, bukan kepada teori-teorinya, titik beratnya bukan lebih kepada teorinya, tapi lebih kepada hal-hal yang langsung bisa dipraktekkan secara langsung di dalam pengajaran kita ya, di sekolah-sekolah ataupun di lingkungan rumah. Jadi hari ini saya akan membagikan beberapa ide-ide praktis, namun saya juga mau memberikan catatan bahwa karena waktu kami terbatas, waktu kita terbatas, jadi mungkin banyak sekali juga ide-ide praktis di luar sana yang tidak dapat dibahas pada hari ini, tetapi yang saya pilih hari ini adalah ide-ide yang saya sudah terapkan dalam pengalaman saya mengajar dan juga saya rasa adalah efektif. Ya. Jadi saya harapkan juga dapat membantu dalam proses pengajaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya akan juga mengakhiri dengan membaca buku cerita tentang dengan judulnya Ketika Saya Marah. Lalu saya akan memberikan waktu kira-kira 15 menit pada akhir daripada sesi hari ini untuk bertanya jawab. Dan dari sesi-sesi yang sudah kami bawakan di wilayah lainnya dengan topik ini, kami melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali sehingga melebihi daripada waktu yang telah kita tentukan. Jadi kami memutuskan untuk sesi berikutnya, kami akan membawakan topik yang sama, yaitu bagian kedua dari mengelola perilaku anak. Lalu kami akan menggabungkan itu dengan topik bermitra atau bekerja sama dengan orang tua murid untuk menangani perilaku anak khususnya. Ya. Jadi itu topik yang akan kami bawakan 2 minggu lagi. Oke, ini adalah satu-satunya slide yang membahas sedikit tentang teorinya ya, Bapak Ibu. Jadi apa sebenarnya definisi perilaku buruk atau perilaku negatif? Perilaku buruk atau negatif adalah perilaku apapun yang mengganggu perkembangan kognitif dan sosial emosional anak tersebut. Jadi ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, ketika dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik, itu semua akan menghambat perkembangan dia dalam segi kognitif, segi sosial emosional, dan mungkin juga mencakup aspek-aspek yang lain seperti agama, moral, dan yang lainnya juga ya. Jadi ini kenapa ini kita harus bahas, karena ini penting sekali di dalam perkembangan anak itu. Kemudian perilaku yang buruk atau negatif juga membahayakan diri anak tersebut, teman-temannya, dan juga bahkan orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat, misalnya dia bisa melukai diri sendiri ketika dia tantrum ya, atau dia marah, atau dia juga bisa melukai teman-temannya dengan dia melempar barang, atau menendang, memukul, ya, atau kadang menggigit. Tapi bukan hanya teman-temannya, kita pun sebagai guru kadang-kadang ikut kena ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita mencoba untuk meleraikan, itu kita kadang-kadang ikut terkena pukulan atau terkena tendangan seperti itu ya. Jadi itu pun membahayakan bagi orang-orang dewasa. Dan yang ketiga dan yang juga sangat penting adalah itu menempatkan anak pada risiko lebih tinggi untuk dia mempunyai masalah sosial dan juga kegagalan dalam studi dia di kemudian hari. Karena ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, ketika dia tidak bisa berperilaku yang positif, itu pasti akan menghambat proses pembelajaran dia ya, dan juga tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, yang ide pertama yang saya ingin ajukan adalah adanya peraturan kelas atau persetujuan kelas. Kalau kita tidak mau menyebutnya sebagai peraturan kelas, kita bisa menyebutnya sebagai persetujuan kelas karena kita bersama-sama dengan anak-anak menyetujui beberapa hal yang kita akan terapkan di dalam kelas. Jadi yang pertama yang saya ingin ingatkan adalah seringkali anak-anak berperilaku yang negatif atau berbuat sesuatu yang tidak diinginkan karena mereka sendiri tidak menyadari apa sebenarnya peraturan yang ada di dalam kelas ataupun ekspektasi dari guru. Kalau saya boleh berikan contoh, misalnya di rumah, dia boleh lari-lari di dalam rumah sambil berteriak-teriak. Dia boleh loncat dari satu kursi ke yang satunya, ya, atau menapak berdiri di atas kursi, itu juga mungkin boleh di rumah. Tetapi ketika dia masuk ke sekolah, itu hal-hal yang dia tidak boleh lakukan. Karena itu, kita harus jelaskan, utarakan bahwa hal-hal tersebut tidak diinginkan. Ya.
Kemudian adanya juga kadang-kadang peraturan yang berlawanan, berlawanan antara rumah dan, sekolah ataupun berlawanan antara guru satu dengan guru yang satunya. Jadi misalnya dia diajar oleh 2 guru di kelasnya, yang satu guru membolehkan dia untuk menyela pembicaraan. Jadi misalnya gurunya lagi mengajar, dia menyela, nggak apa-apa. Tapi guru yang satunya tidak membolehkan dia untuk menyela pembicaraan. Nah, kalau ada peraturan berlawanan ini pun membuat anak-anak bingung ya, jadi mereka harus, mengerti dan guru-guru harus sepakat apa peraturan ekspektasi yang akan ditentukan di dalam kelas tersebut. Bila memungkinkan, kita harus melibatkan anak-anak dalam menyusun peraturan kelas atau persetujuan kelas ini. Karena ketika anak-anak dilibatkan dan anak-anak yang mengutarakan peraturan atau persetujuan itu, mereka akan lebih rela untuk menurutinya ya, dan juga patuh kepadanya, dan juga mereka akan punya rasa memiliki ya, rasa memiliki akan peraturan-peraturan itu karena mereka yang ikut sumbangsi dalam membuat peraturan tersebut. Jadi contohnya, kita misalnya ketika anak usia dini peraturannya jangan banyak-banyak ya, sedini mungkin usia anak itu sedikit mungkin peraturannya sehingga mereka bisa dengan mudah mengingatnya. Misalnya untuk anak umur 4 tahun mungkin 3 peraturan saja ya. Dan kita tentukan 3 yang paling penting yang kita ingin mereka ingat di dalam kelas. Misalnya ketika guru mengajar, anak-anak mendengarkan, itu yang kita mau. Jadi kita sudah tahu dahulu 3 peraturan yang saya mau anak-anak utarakan. Nah, dengan caranya kita memancing mereka supaya mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan dialog sehingga mereka yang mengucapkan peraturan tersebut. Saya beri contoh ya. Misalnya saya ingin menentukan peraturan bila ibu guru atau bapak guru berbicara, kalian mendengarkan dengan telinga kalian ya. Nah, contohnya adalah saya akan ajak anak-anak, ayo sekarang kita semua berbicara ya, ibu guru berbicara, kalian juga berbicara dengan keras ya. 1, 2, 3. Lalu semua berbicara. Nah, terus gitu saya bilang stop. Nah, setelah stop terus saya tanya lagi, adik-adik, tadi adik-adik bisa dengar nggak ibu ngomong apa? Nggak bisa kan ya, nanti mereka jawab nggak bisa. Jadi bagaimana ya, kita harus setuju apa ya, supaya kalian semua bisa dengar ibu guru sedang ngomong apa, sedang bicara apa. Nanti mereka akan bilang, oh, kalau ibu guru berbicara kita harus diam misalnya ya. Nah, kalau mereka yang mengucapkannya, lalu kita tuliskan bersama, oke, kita setuju ya, kalau ibu guru atau bapak guru berbicara, kita mendengarkan dengan diam ya. Nah, kalau ibu bapak perhatikan, kalimat yang ditulis di dalam peraturan atau persetujuan kelas itu harus kalimat yang positif. Bukan dalam bentuk jangan ini, jangan itu, jangan itu. Jadi kalau kita bentuknya dalam jangan menendang, jangan berteriak, jangan itu, yang ditekankan di dalam tulisan-tulisan di dinding itu adalah perbuatan-perbuatan yang kita tidak mau ya. Jadi menendang, memukul, berteriak ya. Lalu tapi tidak jelas. Jadi yang kita ingini apa? Nah, kalau kita bahasakan di dalam kalimat yang kita ingini, itu lebih jelas ya. Jadi saya akan berikan contoh beberapa di slide berikutnya. Tetapi selain itu, kenapa kita tidak menulis di dalam bentuk jangan ini, jangan itu, jangan itu? Karena misalnya kalau kita bilang jangan memukul, mereka terus jadi bertanya-tanya, kalau mencubit boleh nggak? Ya, kalau menendang boleh nggak? Karena kita nggak bisa taruh 10 jangan ya, jangan ini, jangan itu, semua disebut tidak bisa ya. Jadi penekanannya adalah apa perilaku yang kita ingin mereka lakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, ini saya ambil beberapa contoh, memang lebih banyak contoh-contoh dalam bahasa Inggris ya, tetapi saya ingin utarakan bahwa banyak sekali di sana gambar-gambar yang sudah tersedia yang kita dapat dengan mudah print, nah, lalu mungkin kita ganti dengan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi untuk anak-anak di PAUD atau di TK yang masih kecil yang belum bisa membaca, mereka bisa melihat gambarnya, tetapi kita tetap tuliskan kalimat peraturannya, sehingga ketika mereka melihat gambarnya, mereka bisa langsung dengan mudah ingat apa peraturan yang mereka ingini. Ya. Jadi yang pertama kita lihat di sini, kita mendengarkan saat guru berbicara. Jadi itu yang tulis, ketika ibu guru berbicara, kita mendengarkan dengan diam. Jadi mereka langsung tahu ya, dengan diam itu berarti apa? Nggak berarti tidak menyela, berarti tidak berbicara, berarti tidak ngobrol dengan temannya, itu sudah tersirat di situ ya. Kemudian yang berikutnya, kita saling sayang dan saling baik hati dengan sesama. Nah, dengan peraturan ini mereka tahu berarti menendang, memukul, apa itu semua tidak baik, melakukan tidak baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita membantu untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Jadi misalnya itu juga mencakup kalau main sesuatu sebelum
yang berikutnya, mereka harus bereskan mainan dahulu. Nah, yang kemudian yang keempat misalnya kita bermain dengan aman. Bermain dengan aman berarti apa? Berarti tidak melempar balok, berarti tidak menendang, ya, berarti tidak main yang pukul-pukulan, perang-perangan yang pakai pukul-pukulan, seperti itu ya. Dan juga tidak melakukan hal-hal yang berbahaya untuk dirinya sendiri juga. Nah, kalau yang di sebelah kanan kita lihat di sini, ini memakai konsep panca indera ya. Jadi mulutnya apa? Dia tidak menuliskan mulut jangan bicara, enggak. Dia menuliskannya mulut saya diam. Ya, kemudian mata apa? Matanya menatap ya, memperhatikan. Tangan dan kaki ya disimpan ini dijaga ya untuk diri saya sendiri. Kuping untuk mendengarkan, menyimak, dan kemudian ada tulisan angkat tangan ya, angkat tangan kalau mau berbicara, dan kita akan belajar dengan suasana yang menyenangkan. Ya. Kemudian yang ingin saya perkenalkan berikutnya adalah sistem konsekuensi dibandingkan dengan sistem hukuman. Mungkin seringkali kita di kelas memakai sistem hukumannya. Jadi kalau anak nakal langsung kita hukum. Nah, saya ingin memperkenalkan, mungkin ada beberapa yang sudah mengenal ini, sistem konsekuensi itu lebih baik daripada sistem hukuman karena ini memberi pilihan. Ya, biasanya selalu disatukan dengan pilihan dan konsekuensi. Jadi kita bilang ke anak-anak, nah, kamu memilih melakukan hal ini, jadi konsekuensinya adalah hal itu. Nah, di dalam sistem pilihan dan konsekuensi ini lebih membimbing anak-anak menuju perilaku yang positif. Jadi misalnya, kalau misalnya anak-anak ribut di kelas, kemudian kita hukum mereka dengan menulis 100 kali, saya tidak akan ribut di kelas, saya tidak akan ribut di kelas, saya tidak akan ribut di kelas. Itu lebih melatih apa? Melatih kemampuan mereka menulis ya, tetapi tidak membentuk mereka, membimbing mereka untuk ke arah perilaku, yaitu apa? Tidak ribut di kelas. Ya, jadi ada hal-hal yang lebih baik yang kita dapat berikan sebagai konsekuensi untuk lebih membimbing mereka ke arah perilaku yang kita inginkan. Juga dalam sistem konsekuensi ini, pendekatan konsekuensi ini menaruh tanggung jawab dalam diri anak-anak karena dialah yang memilih perbuatan itu, karena itu konsekuensinya seperti itu. Karena sistem ini berlakunya seperti itu, jadi guru-guru itu tidak menjadi bad guy-nya atau orang yang jahatnya. Jadi kadang-kadang kalau kita menghukum murid-murid, terus murid-murid bilang, ibu guru jahat, ibu guru nggak sayang sama kita, atau bapak guru jahat, bapak guru nggak sayang sama saya. Karena mereka pikir kita memberi hukuman, jadi kita yang jahat. Padahal itu kita memberikan sesuatu akibat daripada perlakuan mereka ya, kelakuan mereka. Dan juga di dalam sistem konsekuensi ini memelihara harga diri anak. Jadi kita tidak perlu memaki-maki mereka di depan teman-temannya, kita tidak perlu teriak-teriak ya, atau melabel mereka dengan kata, kamu nakal, kamu tidak pernah mendengarkan, atau apa. Sehingga harga diri anak itu tetap kita pelihara, dan juga mereka tidak merusak perkembangan akan jati diri mereka juga. Nah, saya akan berikan satu contoh, supaya konsep ini lebih mendarat ya. Kalau misalnya ada satu anak yang sedang bermain masak-masakan dan boneka, kemudian dia ingin bermain balok sekarang. Tetapi peraturannya adalah kita harus membereskan mainan dahulu sebelum main mainan yang lain. Itu peraturannya ya. Nah, kemudian kita berikan pilihan dan dia langsung main balok tanpa dia membereskan mainan masak-masakan dan bonekanya. Nah, lalu kita hampiri itu anak dan kita bilang, "Dek, Ibu beri kamu 2 pilihan ya. Kamu bisa memilih untuk membereskan dulu mainan masak-masakan dan bonekanya, konsekuensinya kamu bisa bermain balok ya." Nah, mungkin anak-anak kecil, apa sih kata konsekuensi, nggak ngerti ya. Tapi di Australia itu, anak umur 3 tahun pun kita sudah pakai kata ini, cuma karena kita ulang-ulang katanya, lama-lama mereka nangkep apa itu arti kata konsekuensi ya. Nah, kemudian kita berikan 2 itu deh. Jadi yang pertama, kamu bisa memilih untuk membereskan mainan masakan dan bonekanya, konsekuensinya adalah kamu bisa bermain balok. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak membereskan masakannya, konsekuensinya adalah kamu tidak bisa bermain yang lain, tidak bisa bermain balok itu. Nah, ketika mereka diberikan pilihan kedua ini, mereka akan berpikir, saya kepingin main balok. Berarti apa? Berarti saya harus membereskan dulu mainan masakan dan bonekanya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kita membimbing mereka ke arah perilaku yang lebih mendukung apa yang kita mau ya. Jadi mereka dibimbing untuk menentukan pilihan yang baik. Nah, kalau mereka tidak mau membereskan mainannya, berarti tidak apa? Mereka tidak bisa main itu ya, balok. Jadi mungkin mereka apa?
mereka duduk di sebelah kita dulu atau mereka berdiri di sebelah kita sambil mereka diam pikir sendiri. Rugi juga ya saya berdiri di sebelah guru nggak bisa ngapa-ngapain. Dia akan berpikir, kemudian kita akan kasih lagi pilihan tuh. Jadi bagaimana mau milih membereskan atau memilih tidak membereskan gitu. Jadi kita sebut lagi konsekuensinya. Lama-lama dia akan memilih, ya udah saya akan membereskan mainannya sebelum main balok-balok. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua, penting juga adanya rutinitas kelas atau jadwal kelas. Sorry, ini yang ketiga ya. Karena rutinitas kelas atau jadwal dalam kelas itu memberikan rasa aman dalam diri anak-anak. Kenapa merasa aman? Karena mereka tahu dengan jelas apa yang mereka akan lakukan pada hari itu dan juga mereka bisa tahu, bisa menerka apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi itu memberikan rasa aman. Daripada itu, ini juga membantu mengecilkan kemungkinan waktu atau kesempatan untuk perbuatan atau perilaku yang tidak diinginkan. Karena kalau kita perhatikan, biasanya keusilan itu munculnya atau kenakalan itu munculnya ketika kita sedang tidak awas. Misalnya kita sedang transisi dari satu aktivitas ke berikutnya. Kita sedang membereskan apa, menyiapkan aktivitas berikutnya. Wah, muncullah perbuatan sesuatu ya. Karena mereka pintar sekali untuk cari celah-celah waktu melakukan kegiatan usil nih ya. Jadi kita harus lebih pintar daripada anak-anak kita dan kita harus memastikan bahwa mereka tidak dapat kesempatan itu dengan mengisi waktu mereka sehingga ada tidak mengecilkan kesempatan itu ya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Sekali lagi ini bisa diutarakan dengan gambar ya, gambar-gambar yang bisa di-print, kemudian juga dengan tulisan sederhana. Misalnya, ini saatnya mengerjakan lembar tugas yaitu table time ya, saatnya duduk di kursi menghadap meja. Atau saatnya berkelompok menjadi lingkaran karena ibu guru mungkin mau membacakan buku cerita. Atau saatnya bermain di luar. Jadi itu sudah kita susun sehingga mereka tahu hari ini saya akan lakukan ini ya. Atau saatnya makan siang misalnya bersama ya, seperti itu. Jadi ini bisa kita taruh di dinding kelas sehingga mereka tahu hari itu mereka akan melakukan apa saja. Nah, apa yang saya perhatikan di anak-anak zaman sekarang agak berbeda dengan anak-anak zaman kita dahulu ya. Waktu dulu, kalau orang tua kita, misalnya kita lagi main asyik dengan tetangga ataupun di dalam kelas, lalu guru atau orang tua berkata, oke, sekarang sudah stop bermain, ayo sekarang misalnya kita lagi main sama tetangga, terus orang tua panggil, dia bilang, ayo sudah maghrib, ayo pulang ke rumah sekarang juga gitu ya. Kita harus menurut sekarang juga ya. Kalau kita tidak menurut, pasti kita kena batunya. Nah, kalau anak-anak di kelas yang zaman sekarang, saya perhatikan, kalau mereka sedang asyik bermain, lalu kita tiba-tiba bilang, oke, sekarang sudah berhenti waktunya bermain, sekarang kita mau mengerjakan lembar tugas misalnya. Terutama kalau mereka sedang mengerjakan sesuatu yang asyik, itu mereka akan tantrum, marah, dan mereka akan meluapkan emosi mereka gitu. Sedangkan ketika mereka diberikan peringatan 5 menit sebelumnya bahwa kegiatan itu akan berakhir, itu mereka lebih bisa menerima dan lebih tenang. Jadi misalnya mereka sedang bermain ya, tapi 5 menit sebelum waktunya habis kita utarakan, berikan peringatan dulu. 5 menit lagi kita akan bereskan mainannya ya, sesudah itu kita akan mengerjakan lembar tugas misalnya. Nah, mereka diberikan 5 menit itu, mereka jadi ada warning-nya ya, ada peringatan dahulu, jadi mereka sudah menginternalisasikan di dalam pikiran mereka. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan jam pasir atau timer. Karena mereka mungkin belum bisa membaca jam dinding ya. Jadi kita bisa pakai jam pasir supaya mereka lihat kalau pasirnya sudah habis, berarti waktu saya sudah habis dan saya harus siap untuk mengerjakan tugas berikutnya. Nah, kalau kita lihat di online shop itu harga jam pasir itu yang kecil-kecil itu berwarna-warni itu lumayan terjangkau ya, harganya sekitar 15.000 sampai 20.000. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak menggosok gigi supaya mereka menggosok gigi selama 3 menit nggak kecepatan gitu ya. Tapi ini kita bisa pakai di dalam kelas kita. Nah, kalau kita tidak ada seperti ini, kita bisa pakai alarm di HP kita, ataupun bisa download aplikasi seperti ini yang dapat memperlihatkan waktunya makin habis ya. Jadi waktu yang bagian merah ini makin kecil, sehingga mereka lihat, oh ya, sebentar lagi alarmnya akan bunyi. Tapi kalau tidak ada ini pun, hanya dengan alarm biasa pun tidak apa-apa. Jadi kita beri peringatan 5 menit lagi, kita akan berhenti bermain. Kalau waktu alarm berbunyi, kita akan semua bereskan mainan kita, dan kita akan langsung mengerjakan lembar tugas. Nah, ini dampaknya itu sangat terlihat sekali ya. Jadi anak-anak murid-murid saya yang biasanya tantrum atau meluap-luap emosinya, dia lebih bisa menerima dan mengikuti transisi daripada aktivitas berikutnya. Dan ini terutama perlu dilakukan ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu yang mereka asyik.
Jadi sebelum mereka dihentikan, berikan peringatan dahulu 5 menit, 3 menit, atau 1 menit sebelumnya ya, asal diberikan peringatan dahulu. Nah, kemudian konsep berikutnya yang ingin saya perkenalkan adalah banking time atau waktu menabung, atau juga disebut kadang-kadang sebagai floor time atau bermain bersama di lantai ya, atau sebenarnya tidak harus di lantai. Pokoknya konsepnya adalah bermain berdua satu dengan satu ya, 1 banding 1 dengan anak yang mempunyai perilaku negatif ini ya. Jadi kita habiskan waktu 5 sampai 15, mungkin 10 sampai 15 menit setiap minggunya, paling tidak seminggu sekali, sebelum kelas dimulai atau setelah kelas usai, mungkin lebih baik sebelum kelas dimulai, kita habiskan waktu untuk bermain dengan dia 10 sampai 15 menit hanya berdua saja. Saya dengan guru dengan si murid ini. Nah, konsep kenapa dikatakan menabung, banking time, kalau kita menabung di bank, uang yang kita tabung itu kita bisa pakai ketika nanti ada keperluan mendadak. Ya, dan ini juga konsepnya sama. Kita menabung dalam diri dia perhatian yang positif, perhatian yang atau memberikan dia kasih sayang, menabung dalam diri dia supaya dia ada tabungan ketika nanti dia ada konflik atau ada persoalan dengan perilakunya. Jadi dia sudah seperti dikasih investasi atau modal dahulu di dalam dirinya. Nah, kalau saya boleh tekankan lagi, semakin anak usia dini itu semakin lebih mudah untuk merubah perilaku seseorang anak ini. Ketika kita biarkan perilaku negatifnya sampai dia berlarut-larut, sampai dia menuju SD, bangku SD misalnya, itu akan lebih susah lagi untuk merubahnya karena itu sudah semakin terbentuk di dalam diri dia, semakin mendarah daging ya. Nah, karena itu saya ingin tekankan sekali lagi, sebagai guru-guru PAUD dan sebagai guru-guru SD mungkin 1, 2, 3 ya, itu kita mempunyai kesempatan emas, terutama guru TK dan PAUD. Kesempatan emas untuk masih bisa memberikan dampak dalam perkembangan, dalam membentuk perilaku anak ini, membetulkan ya, memperbaiki perilaku anak ini. Nah, kalau saya boleh jujur, dulu kalau di Australia ya, ketika anak-anak ada yang absen, orang tua itu harus menelpon pada pagi hari kepada gurunya untuk memberitahu anak itu hari itu akan absen. Kalau saya boleh sejujur-jujurnya, dulu waktu tiap kali kalau pagi hari itu saya ditelepon sama orang tua yang anaknya bandel, itu begitu saya dibilang, hari ini dia nggak datang ya karena sakit, itu tuh dalam hati, kalau saya boleh jujur, dalam hati tuh saya seneng. Saya mungkin kadang-kadang sampai, aduh, saya syukur hari ini kelasnya lebih tenang. Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu ada yang berpikir seperti itu ya, maksudnya saya lega sekali, wah berarti hari itu kelas saya akan lebih tenang, semuanya lebih damai, ya seperti itu. Tapi kalau kita boleh refleksikan lagi, seharusnya kita bersikapnya berbeda ya, bersikapnya adalah kita harus mau meraih kesempatan itu untuk boleh membawa perubahan dalam diri dia ya. Jadi cobalah kita sedapat mungkin menginvestasi waktu kita, memberi dia kasih sayang dan perhatian yang positif untuk dapat memberikan perubahan dalam diri anak itu. Ya, jadi kalau kita lihat di poster yang sebelah kiri ini, anak yang paling susah dikasihi, yang paling susah kita sayangi, ya karena mau nggak mau, kalau anak itu bandel, kita pasti punya, kalau maaf saya pakai kata kasar ya, pasti kita sebel ya sama anak itu. Kita sebel dan kita susah untuk sayang mengasihi murid kita itu. Nah, padahal murid yang lebih berperilaku lebih challenging ya, atau lebih nakal, atau lebih sulit ditangani, itu adalah anak-anak yang sebenarnya haus akan kasih sayang dan haus akan perhatian. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan perhatian daripada orang guru ataupun orang tua, jadi dia berulah berperilaku yang negatif sehingga dapatlah perhatian, walaupun perhatian itu dalam bentuk omelan atau marahan ya. Karena itu, sebagai guru PAUD atau SD, guru-guru, itu kita punya juga andil yang sangat besar, peran yang sangat besar untuk bisa memberikan dia kasih sayang dan perhatian itu yang mungkin dia tidak dapatkan di dalam lingkungan rumah dia, di dalam mungkin daripada orang tuanya atau daripada yang mengasuh dia. Jadi inilah kesempatan kita untuk memberikan dia perhatian yang positif dan yang kasih sayang itu. Nah, apa yang dilakukan di dalam banking time ini? Dalam waktu 15 menit atau 10 sampai 15 menit, kita sajikan kepada anak itu 3 permainan misalnya ya, beberapa pilihan permainan, tetapi kita tahu 3-tiganya itu dia minati ya, dia sukai. Ya, misalnya permainan balok, permainan mobil-mobilan, permainan maksudnya satunya apa gitu, binatang-binatangan misalnya. Lalu kita tanyakan kepada dia, Dek, hari ini kita mau main bersama yuk. Kamu mau pilih mainan yang mana? Nah, ketika kita berikan dia pilihan, hak untuk memilih, itu pun sudah sesuatu yang membuat dia merasa bangga.
wah saya punya peran untuk memilih dan saya sedang memimpin aktivitas ini. Lalu kita ikuti semua aktivitas itu, kita menemani, tidak mendominasi, biarkan dia memimpin permainan itu, tapi kita berikan hal-hal yang positif, dorongan positif. Wah, Dek, kamu bisa membuat balok itu tinggi sekali, Ibu bangga sekali. Tapi mungkin nggak usah terus yuk komentarin ya, sampai komentarin. Ada waktu sejenak jedahnya untuk kita hanya diam, mengamati, lalu mungkin kita tepuk-tepuk bahunya, kita berikan dorongan secara verbal atau secara non-verbal ya. Kemudian kita sebut namanya ya, tapi raut wajah kita juga harus sesuai ya, karena anak-anak itu sangat sensitif, dia tahu kita ikhlas atau tidak menemani dia bermain, itu mereka bisa mendeteksi ya. Jadi raut wajah kita juga jangan raut wajah yang galak dan sebel, suasananya harus santai, kita harus perlihatan bahwa kita senang sedang bermain dengan mereka ya. Jadi itulah yang kita lakukan, dan kita lakukan setiap minggu sekali dengan anak ini. Saya yakin akan ada perubahan, sekecil apapun akan ada perubahan. Karena ketika kita membangun relasi ini dengan anak yang notabene bermasalah ini, dia akan melihat guru saya itu sayang sama saya. Guru saya itu perhatian sama saya. Dan inilah tabungan di dalam dirinya. Nanti ketika dia melakukan perilaku yang negatif dan kita berikan masukan, dia lebih mudah untuk menerima ajaran daripada kita ya. Dia lebih mudah menerima untuk teguran daripada kita atau bimbingan dari kita. Karena kita sudah investasi tabungan itu di dalam dirinya. Ya, seperti itu. Saya harap ini dapat memberikan gambarannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya terapkan di kelas saya waktu itu adalah toples kebaikan atau kindness jar dalam bahasa Inggrisnya. Toples kebaikan ini saya terapkan di kelas sebagai suatu usaha yang dilakukan bersama oleh kelas. Nah, dibandingkan kepada satu sistem satunya, yaitu memberi anak stiker ketika mereka melakukan yang baik. Mungkin ini yang sebelah kanan ini dilakukan di beberapa sekolah ya, ataupun kadang orang tua melakukannya itu kepada anak-anaknya. Saya tidak mengatakan ini sama sekali tidak boleh, karena saya mengakui ada beberapa anak yang mungkin sangat efektif ketika diperlakukan seperti ini. Tetapi kalau di dalam konteks satu kelas, mungkin akan lebih baik memakai konsep yang lebih dilakukan bersama-sama, yaitu seperti toples kebaikan ini. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini, ketika setiap kali mereka melakukan perilaku yang baik, kita berikan stiker atau bintang gitu ya. Nah, kemudian ada macam-macam namanya, semua namanya di daftarnya, kemudian kita berikan bintang gitu setiap kali mereka melakukan yang baik, tetapi mereka akan beradu-adu. Wah, saya mau lebih banyak melakukan supaya bintang saya banyak. Lihat nih, bintang saya udah jauh lebih banyak daripada kamu gitu. Jadi ada ada rasa kompetisi di antara murid-murid juga ya, motivasinya juga berbeda. Kalau yang sebelah kiri ini, kita bisa sediakan satu toples, kemudian kita sediakan satu mangkok yang isinya manik-manik boleh, kelereng boleh, pom-pom boleh, apapun yang Bapak Ibu ada ya di dalam kelas ya. Nah, kemudian konsepnya adalah setiap kali satu anak melakukan perilaku yang baik, kita langsung puji dia, kita kasih lihat bahwa saya perhatikan, dan kemudian dia boleh menaruh satu manik-manik atau kelereng atau pom-pom di dalam toples kebaikan itu. Jadi misalnya ini anak tidak pernah bisa duduk dengan diam. Pada hari itu, dia bisa duduk memperhatikan 5 menit, walaupun cuma 5 menit. Tapi kita langsung berikan dia perhatian yang positif. Nah, Ibu bangga sekali hari ini kamu bisa duduk diam 5 menit. Ayo, kamu telah melakukan sesuatu yang baik, kamu boleh menempatkan satu kelereng atau satu pom-pom di dalam toples kebaikan itu. Nah, ketika anak melihat bahwa gurunya memperhatikan ketika dia melakukan perbuatan yang baik dan juga mendapat reward atau hadiahnya sebagai boleh memasukkan manik-manik ke dalam toples ini, dia merasa bangga dan dia merasa juga termotivasi, saya mau lagi melakukan yang baik karena ibu guru saya perhatikan loh ketika saya melakukan hal yang baik. Bukan hanya ketika saya nakal lalu baru diperhatikan, tetapi ketika saya melakukan yang baik, saya sudah diperhatikan oleh guru saya. Ya. Nah, setelah toples ini penuh, karena ini sifatnya semua anak di dalam kelas, setiap kali mereka melakukan kebaikan, mereka boleh menaruh itu. Jadi, sistemnya adalah tidak ada yang banding-bandingnya ya. Saya udah berapa, kamu udah berapa, karena nggak kelihatan. Semuanya satu di dalam satu toples. Nah, ketika ini dilakukan, kemudian ketika satu kali nanti penuh toplesnya, saya biasanya adakan kindness party atau pesta kebaikan. Nah, di pesta kebaikan itu saya tidak memberi mereka hadiah apa-apa, tetapi saya menghadiahkan mereka dengan melakukan kegiatan yang mereka suka. Jadi misalnya nanti ya, kalau pandemi sudah berlalu, kita bisa piknik yuk, kita piknik bareng ke taman di sebelah sekolah misalnya. Atau kita membacakan mereka satu buku yang belum pernah dibacakan kepada mereka. Jadi
hadiahnya itu sebagai kegiatan yang spesial yang anak-anak minati. Jadi tidak harus memberikan hadiah benda kepada mereka ya. Jadi mereka akan sama-sama berusaha untuk memenuhi toples ini. Kadang-kadang waktu itu mungkin dalam waktu 1 bulan ya, atau dalam waktu beberapa minggu gitu ya. Lalu kita nikmati, rayakan bersama. Kalau toples kebaikannya sudah penuh, kemudian kita kosongkan lagi ya, kemudian dimulai lagi seperti itu. Nah, kemudian ide berikutnya yang kita bisa lakukan adalah memulai kegiatan di awal kelas dengan melakukan kegiatan motorik kasar ataupun seperti senam ya. Ada banyak sekali ide-ide permainan yang terdapat di internet yang kita bisa juga lakukan ya. Misalnya kita bilang, ayo kita sekarang lompat dulu 10 kali ya, lompat bintang misalnya ya. Atau kita loncat dulu di tempat 10 kali. Atau kita sekarang sama-sama berlari dulu di tempat 10 kali. Dan ini 10 detik misalnya. Dan ini bisa dilakukan untuk kegiatan mengajar daring pun bisa dilakukan ya. Jadi mereka setelah melakukan semua itu, energi mereka terutama anak-anak yang lebih aktif sifatnya udah dikeluarkan dahulu ya. Ini yang cacing-cacing kepanasannya ya sudah keluar dulu supaya mereka bisa lebih tenang, duduk paling tidak duduk lebih lama sedikit dan lebih memperhatikan karena semua energi yang berlebihannya itu sudah dipakai untuk tadi senam dahulu. Seperti itu ya. Jadi mungkin ini juga bisa sesuatu yang boleh diterapkan, dicoba. Nah, kemudian ini juga konsep yang berikut ini memberikan tanggung jawab sebagai asisten guru atau kelas ini, ketua kelas. Ini dilakukannya, diberikannya kepada anak yang tadi sulit ditangani ini, bukan kepada anak yang baik ya, kepada anak yang sulit ditangani, tapi nantinya tentunya bergiliran, semua dapat giliran. Nah, tapi kita fokuskan dahulu kepada anak yang sulit ditangani ini. Ketika dia diberikan tanggung jawab sebagai asisten guru atau ketua kelas, dia akan sadar bahwa dia harus menjadi contoh yang baik kepada teman-temannya. Dan dia juga akan membantu gurunya misalnya bilang, ayo diam dulu semua, perhatikan guru misalnya, dia yang mengingatkan misalnya ya. Nah, apa yang kita harapkan adalah ketika dia diberikan posisi kepemimpinan ini, dia merasa dirinya harus bertanggung jawab dan juga harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Selain itu, ini juga adalah dalam konsep menabung tadi. Kita sedang menabung dalam diri dia suatu penghargaan ketika kita memberikan kepada dia posisi kepemimpinan dan posisi tanggung jawab, membuat dia bangga dan membuat dia mempunyai harga diri juga, ya. Nah, apa yang kita harapkan adalah ketika bukan giliran dia menjadi ketua kelas, dia sudah sadar dahulu konsepnya. Waktu saya jadi ketua kelas, saya juga ingin teman-teman saya untuk mendengarkan dengan baik, untuk duduk dengan diam. Sekarang, walaupun hari ini bukan giliran saya menjadi ketua kelas, tetapi dia sudah ada konsep harus melakukan apa. Itu yang kita harapkan ya daripada hal tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang juga sangat pentingnya, sangat penting sebenarnya adalah bekerja sama atau bermitra dengan orang tua murid. Tetapi topik ini akan saya bahas lebih dalam lagi di dalam sesi 2 minggu berikutnya ya. Yang 2 minggu lagi kita ketemu, kita akan membahas ini bagaimana caranya membangun mitra atau bekerja sama dengan orang tua murid, terutama dalam hal menangani perilaku anak. Nah, yang berikutnya yang ingin saya juga terangkan adalah kita perlu mengajarkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik atau resolusi konflik dalam diri anak-anak. Misalnya kalau kita ada kejadian, ada satu anak memukul temannya ya, kemudian biasanya atau mereka berantem pukul-pukulan, biasanya langsung yang kita lakukan adalah, ayo sekarang satu berdiri di pojok sana ya, yang satunya berdiri di pojok satunya ya, kemudian mereka berdiri dihukum di pojok gitu ya. Nah, kemudian apa yang mereka pelajari di situ? Mereka belajar untuk berdiri dengan diam di pojok. Nah, apakah kita sedang membimbing mereka ke arah perilaku yang benar? Belum tentu. Nah, apa yang kita bisa lakukan di sini adalah kita bisa mengajarkan mereka kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan berdialog. Memang saya akui ini memakan waktu lebih banyak ya, kira-kira 5 sampai 10 menit kadang-kadang. Jadi kalau misalnya kita punya asisten juga itu lebih baik. Apa yang dilakukan? Ketika dua anak ini berantem misalnya pukul-pukulan, kita ajak mereka berdialog, lalu kita tanyakan apa yang terjadi. Tetapi mereka harus menjawabnya satu-satu ya. Jadi misalnya satu tadi bilang, dia merebut mainan sate, pasti yang satunya membantah, tidak, itu saya mainan saya duluan. Nah, jadi kita udah bilang dulu, saya mau dengarkan dari A dulu ya, A boleh bercerita, B nanti dikasih waktu untuk bercerita. Sekarang A dulu, jadi A boleh cerita, dia cerita. Kemudian, oke, sekarang kamu dengerin ya, ibu mau dengar dari B. Nah, sekarang B boleh bercerita. Apa kejadiannya? Kemudian menceritakan. Setelah diceritakan kejadiannya, kita tanyakan kepada mereka, jadi baiknya bagaimana? Atau kita juga bisa menanamkan empati dalam diri mereka. Kalau kamu mukul dia, kira-kira dia merasa apa? Coba lihat mukanya. Kelihatannya apa? Misalnya lagi nangis, sedih dia sedih.
kira-kira kalau dipukul rasanya seperti apa? Pasti dia nanti jawab kan sakit gitu. Jadi jangan kita yang jawab dan langsung ceramahin, tapi kita tanyakan dalam bentuk pertanyaan supaya dia yang menjawab. Sama halnya dengan peraturan tadi, peraturan kelas. Ketika mereka yang mengutarakannya, mereka akan mempunyai rasa memiliki dan lebih rela untuk sesudah itu kita akan tanyakan, kamu harus melakukan apa sekarang? Atau mengucapkan apa supaya dia sekarang tidak sedih, misalnya. Nanti dia pasti udah tahu konsep meminta maaf ya. Dia bilang, oke, saya harus minta maaf. Atau mungkin bersalaman. Atau mungkin kalau yang masih kecil mau memeluk ya, memeluk untuk minta maaf kalau misalnya konteksnya sesuai. Itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau dia mengucapkan itu, dia lebih rela untuk melakukannya karena idenya keluar dari mulut dia. Yang kita lakukan adalah memancing supaya dia mengatakan hal itu. Seperti itu ya. Nah, jadi setelah itu misalnya kalau kejadiannya adalah mereka berebutan, mau main prosotan misalnya berebutan. Nah, kita juga bawa dialog itu sampai mereka memutuskan bahwa kalau begitu, supaya kita tidak dorong-dorongan, kita harus bergantian. Misalnya satu dulu, yang ini kemudian itu. Jadi mereka dibawa sampai kesimpulan mereka harus antri bergantian. Kalau kita melakukan hal ini, kita membantu mereka di dalam langkah-langkah logika mereka bagaimana caranya menyelesaikan konflik ketika itu terjadi lagi di kemudian hari. Dan kalau kita perhatikan, lain kali kalau terjadi lagi, kita jangan langsung cepat-cepat buru-buru meleraikan mereka, kita selama mereka belum saling melukai atau saling memukul, ya kita bisa perhatikan dulu. Kalau mereka masih baru adu mulut misalnya, kita diam dulu di samping kita perhatikan. Nah, apakah mereka sudah mulai dalam tahap-tahap menyelesaikan konflik dengan baik itu di antara mereka berdua? Lama-lama kalau kita bimbing, mereka lama-lama akan bisa menyelesaikan konflik tanpa kita ikut campur. Jadi inilah sikap atau sifat yang perlu kita bangun di dalam diri anak-anak murid kita. Ya. Nah, yang terakhir adalah kita bisa menggunakan buku cerita untuk membimbing perilaku anak ya. Jadi ada banyak sekali buku-buku di luar sana yang bisa kita bacakan kepada anak-anak. Mengapa efektif? Karena kalau kita memakai buku cerita ya seperti ini, aku tidak memukul, aku tidak menggigit, atau misalnya mengucapkan maaf, kalau kita memakai satu karakter dari buku ini, itu akan lebih mudah ditangkap konsepnya dan juga anak-anak lebih ingat karena dikemas dalam karakter yang menarik dan juga di dalam bentuk cerita. Ini jauh lebih efektif daripada kita berdiri di depan kelas lalu kita bilang, jadi adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Nah, kalau kita ceramain seperti itu bisa masuk kuping kiri, keluar kuping kanan bisa ya. Tapi kalau kita ceritakan, biasanya cerita itu lebih nempel di kepala dan konsepnya pun lebih bisa gampang diterima, mudah diterima oleh mereka. Ya. Jadi banyak sekali ada buku-buku di luar sana yang bisa kita pakai. Nah, saya akan membacakan buku cerita hari ini dalam bahasa Inggris, tapi akan saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku ini menyatakan tentang judulnya adalah Ketika Saya Marah ya, ditulis oleh Trace Moroni. Jadi saya akan memanggil Bapak Ibu sekalian dengan hormat saya minta izin sebagai adik-adik ya. Adik-adik, hari ini Ibu mau baca cerita tentang ketika saya marah. Nih si kelinci ini lihat nih, wah udah seperti asap-asap keluar dari kupingnya ya saking marahnya. Ketika saya marah, saya rasanya ada gunung api dalam perut saya yang siap untuk meletus. Duar. Waduh, lihat tuh, adik-adik marah sekali dia. Ketika saya marah, saya mau menendang-nendang, saya mau berteriak-teriak, dan saya mau lompat-lompat, menghentakkan kaki saya sekuat mungkin sampai seluruh bumi terguncang. Waduh, marah sekali dia. Terus saya mau berlari dan tidak mau berhenti berlari. Memang ada kalanya kita marah. Apa sih yang membuat kita marah? Kadang-kadang kalau teman-teman kita mengejek kita, atau menertawakan kita, gitu, kita bisa marah. Atau kalau saya lagi membangun istana dari pasir, kemudian ada yang hancurin istana saya juga marah. Lalu ini yang dilihat di kanan apa ini? Ketika ibunda saya memarahi saya, padahal saya tidak melakukan hal itu, saya juga marah. Ini kalau kita lihat adik-adik, dia dimarahin bundanya karena mencoret-coret dindingnya, padahal yang mencoret-coret bukan dia, yang mencoret-coret adiknya ya. Pasti saya marah tuh. Marah itu tidak salah. Tapi kalau kita marah dan melukai seseorang, itu salah.
Atau kita merusak barang, itu juga salah ya. Kita lihat adik-adik dia lagi apa nih, dia marah, dia apa nih? Oh, dia tendang bonekanya. Baik nggak itu adik-adik? Rusak dong ya barangnya ya kalau ditendang seperti itu. Nah, ini tidak baik ya. Kalau saya marah, saya akan coba mengingat apa yang saya bisa lakukan supaya saya lebih tenang. Misalnya, saya mau mengambil napas yang dalam, kemudian menghembuskannya lagi. Lalu saya juga bisa cari tempat favorit saya yang sunyi supaya saya bisa duduk diam, menenangkan diri sendiri. Lihat nih si kelinci dia panjat pohon adik-adik, dia panjat pohon terus dia diam dulu sama boneka kesayangannya di tempat yang sepi supaya dia tenang. Kadang-kadang ketika saya cerita kepada orang yang sayang kepada saya, kenapa saya marah, itu pun menolong saya. Lama-lama kemarahan saya hilang deh ketika saya menceritakan kenapa saya marah kepada orang itu. Dan kadang-kadang saya marah sekali, sampai saya lupa tadi saya marahnya kenapa. Lalu saya jadi lucu deh, terus saya ketawa terbahak-bahak. Hahaha. Nah, oke, Bapak Ibu, cerita seperti ini simpel sekali ya, dan kadang-kadang memang ada juga catatan di belakangnya itu untuk orang tua dan guru supaya bisa membimbing diskusinya. Tetapi kalau kita lihat di sini gambarnya menarik dan juga kalimatnya pendek-pendek, tetapi sangat menggambarkan apa yang anak-anak rasakan ketika mereka marah ya, seperti ada gunung api yang mau meletus, mereka ingin lompat-lompat, teriak-teriak, tendang-tendang ya, ingin berlari dengan cepat. Ya, lalu apa yang membuat mereka marah, tetapi juga diberikan solusinya. Apa yang si kelinci itu lakukan supaya dia bisa tenang, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang merusak atau menyakiti seseorang ya. Jadi ini mereka akan lebih mudah diingat dan ketika ada kejadian seperti itu, kita bisa bilang, ingat tidak cerita si kelinci itu? Apa yang dia lakukan? Seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa catatan yang ingin saya bagikan untuk memberikan dorongan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ingatlah bahwa Bapak Ibu harus percaya diri kalau Bapak Ibu mempunyai kemampuan untuk menangani perilaku buruk negatif tersebut. Jangan putus asa, Bapak Ibu mampu melakukannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menganggap perilaku buruk atau negatif itu sebagai kesempatan emas untuk mengajar mereka dan membentuk perilaku yang lebih baik dalam diri mereka. Ambillah waktu yang cukup untuk menangani perilaku buruk dan hadapilah satu persatu. Jangan langsung kita lihat, wah ini anak punya 4 perilaku buruk, saya langsung harus menangani semua 4-4-nya di dalam waktu misalnya sehari misalnya. Itu pasti mustahil ya. Jadi kita pilih dulu mana perilaku yang paling kita harus tangani dahulu, kemudian kita ambil waktu yang cukup. Ingatlah bahwa perubahan itu tidak terjadi dalam semalam ya. Kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan sebelum kita melihat perubahan yang baik. Nah, juga dan bila kita mempunyai beberapa anak, ya kita coba hadapi satu persatu ya, jangan terlalu ambisius di dalam target kita. Nah, pada setiap akhir hari kita telah mengajar, coba kita renungkan apa pendekatan tadi yang berjalan dengan baik, apa yang tidak berjalan dengan baik, lalu kita buat catatan. Catatan itu kita bisa pakai untuk kita bisa menerapkan atau merencanakan pendekatan apa yang akan kita coba. Misalnya ini tidak berjalan dengan baik, kita coba pendekatan ya. Apa yang kita bisa lakukan? Oke, sebentar ya Bu, saya mute dulu. Oke. Nah, kemudian juga kita bisa harus melatih diri untuk mengamati dan mengukur setiap perubahan positif sekecil apapun. Perubahan itu tidak dapat terjadi dalam waktu semalam ya. Jadi seperti contoh yang tadi saya berikan, kalau dia sudah bisa duduk dengan diam 5 menit saja, coba catat itu dan kita hargai dan kita puji anak itu. Ya, jadi walaupun kelihatannya masih jauh daripada target kita, tapi kita berikan dorongan yang positif, berikan perhatian, berikan kasih sayang ke setiap langkah kecil yang dia sudah berhasil lakukan ya. Dan juga ketika kita menerapkan strategi atau pendekatan baru, kadang perilakunya tuh tidak langsung serta-merta itu langsung membaik. Kadang-kadang malah dia memburuk dulu, karena dia sedang melawan mungkin ya, meresponi dengan melawan kita. Jadi kadang-kadang memburuk dulu, tapi jangan langsung ubah strateginya. Coba dulu secara konsisten, mungkin pelan-pelan ada perbaikan. Tetapi kalau sudah dicoba selama beberapa waktu dan tetap masih buruk, berarti kita harus merubah pendekatan atau strategi kita. Jadi kita harus mengamati secara cermat. Apabila Anda bekerja dalam satu tim dengan guru-guru yang lain, cobalah buat tujuan bersama. Dan ini juga akan baik dilakukan juga dengan orang tua ya, sebagai satu tim.
Tujuannya bersama, pendekatannya bersama, dan juga dukung satu dengan yang lainnya. Misalnya kita lagi pada hari itu, wah itu anak nakal sekali. Ya kita curhat ke guru yang satunya ya. Aduh hari ini benar-benar melelahkan, saya tidak berhasil ya. Kita saling curhat. Tetapi juga kalau dia melakukan satu perubahan positif sekecil apapun, kita rayakan bersama ya. Aduh, hari ini ya dia bisa duduk dengan tenang 5 menit ya. Aduh, kita bangga sekali gitu. Kita rayakan bersama dengan gurunya. Jadi kita saling mensupport, saling mendorong, saling memberikan semangat dengan guru-guru yang lain ataupun dengan orang tua ya. Oke. Tugas yang saya berikan hari ini adalah tuliskan satu contoh perilaku murid Anda yang sulit untuk ditangani. Kemudian dari ide-ide praktis hari ini, coba Bapak Ibu tuliskan yang mana yang Bapak Ibu ingin ambil, terapkan di dalam pendekatannya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kesempatan untuk mempraktekannya, boleh dituliskan di situ apa responnya, tetapi saya pasti tidak mengharapkan bahwa itu anak bisa berubah langsung, karena waktu yang diberikan hanya 2 minggu ya, atau hanya beberapa hari saja. Dan pertanyaan yang ketiga ini tidak menjadi basis apakah Bapak Ibu bisa menang hadiah Big Book-nya ya. Yang saya lihat hanya jawaban dari pertanyaan pertama kedua, yaitu menuliskan satu contoh perilakunya, dan juga memilih pendekatan apa yang dilakukannya. Jadi kalau tidak bisa menjawab yang ketiga itu, tidak usah khawatir, saya tidak akan menilainya untuk mendapatkan hadiah yang Big Book juga ya. Oke, ini link ini akan diberikan setelah pelatihan ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan di chat ataupun juga meng-unmute ya. Coba saya cek dengan kolom chat dulu. Bu, cukupkah membuat kesepakatan bersama sekali per semester atau perlu setiap hari? Tidak. Dilakukannya, ini pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Agatha, dilakukan hanya di dalam tahun ajaran baru, satu semester pertama, mungkin di awal semester, lalu yang perlu dilakukan adalah mengulang-ulangnya aja, mengulang-ulangnya setiap hari pas sebelum selesai, sebelum mulai, maksud saya di awal pelajaran ya, diulang sekali lagi karena mungkin cuma 3. Atau ketika ada kejadian sesuatu kita ulang lagi sambil tunjuk peraturannya di dinding itu. Ya, jadi dilakukan ketika kita menyetujuinya dan membuatnya itu hanya sekali saja di awal tahun. Kalau misalnya di tengah tahun Bapak Ibu pikir ada yang harus ditambahkan, boleh ditambahkan ke situ, didiskusikan bersama lagi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Agatha. Dari Ibu Fitri dari Palembang, Bu, perlukah setiap perilaku anak yang buruk di sekolah kita sampaikan ke orang tua anak tersebut dengan tujuan agar orang tua juga dapat mengetahui perkembangan anaknya di sekolah? Perlu kita lakukan, perlu kita informasikan, karena kita mau membuat mereka menjadi mitra. Tetapi nanti 2 minggu lagi saya akan berikan tips and tricks-nya ya. Ketika kita mau melakukan hal itu, kita harus seimbangi dengan hal-hal yang positif yang kita perhatikan dalam diri anak itu, kita juga laporkan. Jangan setiap kali kita berbicara pada orang tua itu melulu tentang negatifnya. Harus diimbangi dengan yang positif. Jadi nanti 2 minggu lagi saya akan jabarkan lebih dalam lagi ya Bu, saya tidak menjabarkan secara detail di dalam sesi hari ini ya. Karena itu akan dibahas dengan mitra, dengan orang tua. Tetapi itu perlu disampaikan, karena kita harus bekerja sama dengan orang tua. Yang kemudian, terima kasih Bu Fitri. Kemudian Ibu dari Ibu Desi, bagaimana cara mengatasi sikap anak yang mudah jenuh dalam belajar? Ya, kalau mereka mudah jenuh dalam belajar itu biasanya ada macam-macam faktornya ya. Ada yang kadang-kadang kurang cukup istirahatnya, pada malam hari dia kurang tidurnya, ya ini harus dikomunikasikan dan didiskusikan dengan orang tua. Ada juga yang memang daya fokus dia belum sepenuh itu. Ya, jadi mungkin kebiasaannya belum atensinya, fokusnya itu belum selevel dengan apa yang kita harapkan. Jadi mungkin kita bisa imbangi dengan kegiatan yang sifatnya lebih bermain, bisa diselip-selipkan, tetapi kegiatan bermain itu mempunyai tujuan yang sama. Ya, misalnya seperti yang saya sudah bahas 2 minggu lalu. Misalnya hari itu pengenalan akan angka atau pengenalan akan huruf. Selain mengerjakan lembar tugas, kita juga bisa kombinasikan itu dengan bermain lilin. Membentuk angka 2 misalnya dengan lilin. Jadi sesuatu yang lebih asyik, kita seimbangkan. Dan bila anak ini mudah jenuh, mungkin saya akan motivasikan lembar tugas dia. Jadi tadi ada pertanyaan di wilayah satunya, gimana kalau dia nggak mau melakukan lembar tugasnya? Pendekatan saya mungkin bisa iming-iming dia dengan menghadiahkan dia, tetapi hadiahnya itu bukan berupa barang. Hadiahnya itu dia bisa melakukan kegiatan yang edukatif, yang juga sangat baik untuk dia. Jadi misalnya, ayo Dek, kita kerjakan lembar kerja dulu yang ini, nanti sudah itu adik boleh main lilin ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk main lilin setelah ini.
Ada yang memang guru-guru yang tidak setuju dengan pendekatan ini, tapi saya rasa sebenarnya selama kita tidak memberikan dia suatu hadiah yang berupa benda, selama kita menghadiahi dengan sesuatu kegiatan yang edukatif, saya rasa itu tidak apa-apa. Dan juga saya bisa juga berikan masukan, misalnya lembar kerja tugas dia juga bisa dimodifikasikan. Misalnya pada hari itu mereka yang anak-anak yang lain harus menulis 10 angka 2. Mungkin untuk dia kita sederhanakan, dia menulis 5 saja sudah cukup misalnya ya. Jadi kita juga sesuaikan ekspektasi kita dengan anak ini supaya dia merasa wah dia bisa telah melakukannya dan juga dia termotivasi untuk melakukannya berikutnya. Jadi target yang kita tentukan untuk anak ini mungkin lebih direndahkan sedikit, tetapi ketika dia tahu wah saya sudah selesai nih lembar kerja tugasnya gitu. Jadi dia merasa puas dan dia merasa termotivasi untuk melakukannya lagi. Tetapi yang saya ingin tekankan juga imbangi dengan kegiatan yang lebih sifatnya lebih bermain, lebih asyik ya, dengan tujuan yang edukatif yang sama. Semoga telah menjawab ya Ibu Desi. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Wiji, Prabu Muli. Bagaimana cara mengatasi anak yang mau berkomunikasi dengan orang di sekitarnya? Yang mau atau yang tidak mau ya Bu? Untuk Ibu Wiji. Tidak mau berkomunikasi atau yang mau berkomunikasi? Silakan di-unmute Ibu Wiji. Tidak mau berkomunikasi, ya oke. Kalau mereka tidak mau berkomunikasi, ini kita harus cari tahu dulu, apakah dia ada kebutuhan khusus dalam diri anak itu. Jadi pendekatan yang saya bahas hari ini adalah pendekatan untuk anak-anak yang perkembangannya sesuai dengan, maksudnya tidak ada kebutuhan khusus di dalam perkembangannya ya. Karena begitu anak ada sesuatu kebutuhan khusus, pendekatannya juga harus secara khusus. Nah, kalau misalnya kita sedang membicarakan tentang anak yang perkembangannya normal, dan dia tidak mau berkomunikasi, kita selalu harus cari pintu masuknya, dia minatnya itu apa. Dan ini kita bisa diskusikan dengan orang tua juga. Misalnya kita masih belum tahu nih, apa sih kunci pintunya itu supaya kita bisa masuk ke dalam dunianya dia ya, misalnya, atau supaya kita bisa mengambil perhatian dia, menarik perhatian dia. Lalu kita ngobrol dengan orang tuanya. Misalnya kalau di rumah dia senang asyik sekali kalau main masak-masakan, misalnya kalau perempuan ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa sediakan mainan masak-masakan, mungkin kita kumpulin daun-daun, bunga-bunga ya sedikit, lalu kita kasih ranting-ranting misalnya, lalu kita, "Dek, yuk hari ini kita main masak-masakan yuk." Nah, kalau suasananya santai, bermain seperti itu, dan ini juga bisa pendekatan yang tadi waktu menabung itu ya, kita ajak dia datang ke sekolah 15 menit sebelumnya, kita main bersama satu banding satu dengan dia, kemudian kita main sesuatu yang dia asyik, saya yakin dia mau sambil karena dia sedang asyiknya pasti nanti dia langsung mengutarakan beberapa kata ya, beberapa kalimat. Nah, ketika sudah terjalin koneksi itu, relasi itu dengan kita, nanti dia semakin lama akan semakin lebih pede untuk berkomunikasi. Tetapi memang perubahannya tidak terjadi dalam semalam. Mungkin dia masih belum mau berkomunikasi dengan teman-temannya, tetapi mungkin dimulai dulu dengan berkomunikasi dengan kita sebagai gurunya. Karena kita udah main bersama, dia udah santai, dia udah mulai merasakan nyaman dengan kita, kemudian dia berani dia ngomong, "Ibu mau dimasakin apa?" misalnya gitu ya. Lalu kita bilang, "Kamu bisa masak apa?" gitu. Nanti mau nggak mau dia mungkin jawabnya 1 kata dulu, 2 kata dulu, tapi jangan beri dia tekanan. Harus tetap santai. Saya dulu ada satu murid yang selama 1 catur bulan. Selama 1 catur bulan tidak mau mengatakan apa-apa sama sekali. Kalau menjawab pun dia cuma menunjuk. Tetapi pada akhir tahun ajaran itu dia cerewet sekali. Tetapi ya memang pendekatannya seperti itu ya. Pendekatannya terus beri dia dorongan, terus dia kasih dia perhatian yang positif dan kasih sayang. Makin lama dia semakin nyaman untuk berkomunikasi dan mengutarakan juga pendapat dia. Ya. Jadi bangunlah relasi itu dahulu. Memang banking time atau waktu menabung itu sangat efektif sekali untuk membangun relasi dan untuk membangun kepercayaan dalam diri anak itu ya. Itu semoga dia menjawab ya, Ibu Wiji. Kemudian dari Ibu Ayu Lestari, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau ditinggal orang tuanya ketika masuk ke dalam kelas untuk belajar, walaupun sudah dibujuk oleh guru, diiming-imingi hadiah sama orang tuanya, tetap tidak mau juga ya. Ini
Biasanya kalau di Australia pun kita tetap tegas ya. Jadi, pada waktu memang biasanya kita berikan waktu itu misalnya 1 minggu. 1 minggu itu mereka masih boleh ditemani. Kemudian, pelan-pelan kita bilang, "Oh, ibu menunggu di luar dulu," gitu ya. Jadi ibunya boleh mengintip atau apa. Tetapi kalau nanti sudah 1 minggu berlalu, itu kita akan tegas. Kita akan tegas, kita akan ambil anak itu dan kita akan tenangkan dia. Karena kalau tidak diambil yang drastis seperti itu, dia tidak akan mulai belajar untuk memisahkan dirinya daripada orang tuanya ya. Kadang-kadang itu pun cuma kadang-kadang lebih sifatnya manja atau ingin menarik perhatian orang tuanya. Tetapi kita harus ada kesepakatan dulu dengan orang tuanya. Kadang-kadang itu pun dari orang tuanya. Kalau orang tuanya merasa cemas dan sebenarnya tidak rela untuk anaknya berpisah, itu pun anak akan tahu. Jadi anak juga akan mendeteksi kecemasan dalam diri ibundanya, sehingga dia juga lebih nempel sama ibunya. Jadi kita harus ngobrol dulu dengan ibunya tanpa ada anaknya. Kita bilang, "Bu, besok saya akan ambil anak ibu dari ibu ya langsung. Walaupun dia menangis, ibu harus langsung pergi ya Bu. Jangan 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 nengok-nengok, jangan berat hati, jangan terlihat berat hati. Ibu langsung dengan tegas, ibu langsung pergi." Nah, juga konsep yang kedua adalah ibu itu tidak pernah boleh diam-diam meninggalkan anaknya. Ini adalah satu peraturan yang saya pegang erat di sekolah saya dahulu di Australia juga. Mereka tidak boleh menyelinap keluar. Lebih baik itu anak nangis-nangis, berontak melihat ibunya keluar, dibandingkan ibunya secara diam-diam menyelinap keluar. Karena ketika ibunya menyelinap keluar itu sangat memutuskan rasa kepercayaan itu. Dia jadi tidak percaya dengan kita, tidak percaya dengan orang tuanya. Jadi yang harus dilakukan adalah ibu itu harus bilang secara jelas, ibu pergi dulu, nanti ibu jemput lagi. Nanti sesudah itu biarpun dia menangis, ibunya harus dengan tegas keluar. Mungkin mungkin kalau ada kepala sekolahnya atau asistennya bantu ibunya untuk keluar dan jangan-jangan sampai ibunya juga jangan sampai nangis juga ya. Jadi mereka harus tega tapi mungkin mereka boleh lihat dari jauh karena pasti anak itu bisa kok ditenangkan. Memang berbeda-beda. Ada yang bisa nangisnya setengah jam, ada yang bisa nangisnya cuma beberapa menit lalu dia bisa dialihkan perhatiannya. Nah, kemudian alihkan perhatian dia dengan misalnya bermain sesuatu yang kita tahu dia minati. Jadi mungkin dia boleh bermain dulu sebentar di pojokan sebelum dia bergabung dengan kelas itu juga boleh. Atau kadang-kadang dia boleh membawa misalnya boneka kesayangan dia dari rumah supaya menenangkan dia sebentar sebelum nanti dia taruh di dalam tasnya itu juga boleh. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai, tetapi kita harus tahu dulu kuncinya dia minatnya apa, apakah ada barang yang bisa menenangkan dia, dan juga harus ada persetujuan dengan orang tuanya untuk melakukan hal yang tegas itu. Ya. Semoga bisa menjawab Ibu Ayu Lestari. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana ada orang tua bohong dan meninggalkan anaknya di sekolah. Nah, itu kita harus berbicara dengan orang tuanya, tidak boleh ya. Itu tidak boleh dilakukan, dan kita harus pastikan dia mengerti itu, dan kalau dia sampai meninggalkan menyelinap diam-diam, kita panggil balik ya. Kita panggil balik dan kita bilang, "Bu, biarpun anak ibu menangis, saya akan mengatasinya. Tetapi saya lebih baik ibu bilang selamat tinggal seperti itu ya, bilang bye daripada menyelinap ya. Jadi ini perlu komunikasi yang tegas dengan orang tuanya. Terima kasih Bu. Kemudian dari Ibu Mariska dari Jambi, bagaimana mengajari anak yang malas belajar, padahal kenyataannya kita tahu si anak itu pintar dan bisa, tetapi di rumahnya ya, maksudnya dia malas belajar kalau di sekolah, tapi di rumahnya dia bisa. Nah, ini kadang-kadang kalau malas belajar di sekolah itu kita harus cari tahu, apakah kegiatannya terlalu bosan buat dia. Karena anak yang pintar itu sering seperti itu ya. Anak yang pintar merasa kegiatan yang dilakukan di sekolah itu sudah bosan, dia sudah bisa semua, sehingga dia lebih memilih apa yang dilakukan di rumah, karena lebih menarik buat dia, lebih menantang buat dia. Nah, kalau misalnya ada anak seperti ini, kita juga bisa modifikasi lembar tugasnya ataupun kegiatannya untuk dia. Kalau tadi kita rendahkan targetnya untuk si anak itu, kalau ini kita lebih tinggikan targetnya. Jadi misalnya lembar kerjanya kalau yang itu dia sudah lancar menulis, ya kita berikan sesuatu yang lebih buat dia, lebih kompleks, lebih sulit, lebih menantang. Jadi dia mau melakukannya, ya. Atau kalau dia sudah lebih cepat mengerjakannya, kita juga bisa berikan dia reward atau hadiah dengan melakukan aktivitas yang dia suka. Itu juga bisa. Jadi misalnya dia bosan dengan lembar tugasnya, tapi kita bilang, kalau kamu bisa selesaikan dengan cepat, nanti sudah ini ibu beri kamu waktu untuk main dengan lilin. Atau ibu beri waktu kamu dengan main dengan balok.
Nanti kalau yang lainnya tanya, "Kok dia boleh main sama balok?" Ya karena dia sudah selesai lembar tugasnya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus, kasih dia, satu ini ya, satu apa sih, ya mungkin agak diiming-iming juga ya, diiming-iming supaya dia mau melakukannya, ataupun kita persulit dengan, memberikan dia hal-hal yang lebih sifatnya lebih menarik ya, seperti itu. Oke. Yang berikutnya terima kasih Ibu Mariska, kemudian Ibu Andriani. Ya, ini yang terakhir ini bagaimana cara mengatasi orang tua yang terlalu otoriter terhadap kelakuan anaknya. Ini saya akan bahas di 2 minggu lagi. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan screenshot semua pertanyaan ini dan saya catat. Jadi 2 minggu lagi di wilayah yang sama saya akan bahas pertanyaan yang ini. Jadi untuk pertemuan 2 minggu berikutnya, saya akan lebih banyak waktu untuk tanya jawab dan menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Lalu saya tambahkan materi tentang bermitra dengan orang tua. Ya, jadi semoga ini bisa lebih banyak pertanyaan yang dijawab melalui sesi itu ya. Oke, saya karena mengingat waktunya sudah jam 12, saya ingin kembalikan dulu kepada Ibu Cita untuk menutup. Jangan meninggalkan Zoom dulu karena kita akan foto bersama ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.